Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bikin resume atau CV ya, kurikulum vitae. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, kita buka dulu PowerPoint-nya, lalu kita bikin dokumen baru. Selanjutnya kita hapus. Nah, lalu kita ganti dulu ukuran kertasnya, yaitu size-nya. Nah, seperti ini, kecil seperti ini. Lalu kita klik home, kita pilih bentuknya sesuai keinginan kita ya teman-teman. Kalau saya memilih seperti ini, lalu kita atur posisinya pada bagian tengah-tengah ya teman-teman. Kita atur dulu seperti ini, tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita duplikat ya teman-teman. Bidangnya ini kita duplikat. Sekitar ada 4 ya teman-teman. Kita seperti ini, lalu kita atur, kita jaga sudut ke sudutnya seperti ini. Lalu seperti ini. Satu lagi, kita atur pada bagian belakang teman-teman, kita pindahkan ke bagian belakang. Nah, di tengah-tengah ini kita tetap atur pada bagian depan. Lalu kita hilangkan outline-nya semuanya. Kita hilangkan outline-nya. Oke, setelah seperti ini, lalu kita kita atur ya warnanya teman-teman ya. Nah, ini kita hapus saja yang ini, kita hanya memerlukan 2 warna saja. Nah, warnanya bebas ya teman-teman, kalian bisa ganti warnanya bebas. Oke, ya kita hapus. Nah, di sini saya ganti warna biru langit digabung dengan warna hijau muda seperti ini, kita atur. Oke, selanjutnya satu lagi. Nah, kita ganti warna ungu, kita gabungkan dengan warna merah, lalu kita atur posisinya seperti ini. Oke. Nah, oke. Setelah selesai teman-teman ya, kita atur dulu sedikit-sedikit seperti ini untuk ratanya. Oke. Nah, kita kecilkan. Lalu selanjutnya kita buat text box. Kita ambil text box, kita bikin di sini misalkan kontak kita atur di tengah-tengah. Oke, lalu kita paskan. Selanjutnya kita copy dengan cara tekan Ctrl plus Shift ya teman-teman, lalu ditarik. Nah, ini kita ganti menjadi profil, lalu kita tekan Ctrl plus Shift, tarik ke kanan, lalu ganti ini menjadi education. Selanjutnya ini digeser ke bawah, kita bikin menjadi kita buat saja katanya menjadi skill, lalu kita drag lagi ke bawah. Kita bikin di sini language atau bahasa ya teman-teman. Lalu ini juga kita drag ke bawah, kita isi dengan kata kita atur dulu, kita isi dengan kata hobi ya teman-teman. Lalu kita drag lagi, kita atur posisi seperti ini, lalu kita drag lagi, Ctrl plus Shift, tarik ke bawah, lalu kita isi experience, kita atur. Nah, setelah seperti ini, lalu kita kontak ini kita copy lagi ke bawah. Nah, di sini kita untuk isi namanya ya, kalau teman-teman mau isi namanya di sini. Nah, kita copy lagi, kita ganti menjadi about seperti ini, lalu nah, isi namanya di sini teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke desain, lalu kita ganti backgroundnya, warna backgroundnya teman-teman. Di sini bebas ya teman-teman. Kalau saya menggunakan gradient. Nah, kita atur dulu tipenya, tipe backgroundnya.
saya tes dulu, lalu kita geser ke kiri ke kanan untuk mengatur pencahayaannya seperti ini. Nah, brightness-nya kita atur. Oke, setelah seperti ini, baru di sini kita akan nambah dulu dari bagian profilnya. Nah, teman-teman bisa sebelum itu kita kecilkan dulu ya, kecilkan. Lalu teman-teman bisa mengisi atau mendeskripsikan diri teman-teman pada bagian profil ini. Misalkan kalau saya isi saja, saya Rizky. Saya tertarik di dunia komputer. Oke, contohnya seperti ini. Teman-teman deskripsikan saja tentang diri teman-teman. Oke, di sini karena hanya sebatas contoh saja, maka saya copy agar bisa memenuhi line-nya atau text box-nya seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian skill juga kita drag. Cara dragnya tahan shift plus control lalu drag ke bawah. Oke. Nah, di sini teman-teman kita ambil rata kiri saja. Lalu misalkan saya di bagian Photoshop gitu. Nah, teman-teman masukkan aja apa kemampuan yang teman-teman punya atau miliki kan. Nah, dan berapa jumlah kemampuan teman-teman yang teman-teman miliki. Kita atur, ini kita ganti contoh misalkan Microsoft Office. Ini hardware gitu kan. Lalu yang ini edit software. Lalu yang terakhir kita tambah saja misalkan editing video. Nah, setelah itu kita perbesar lagi. Kita akan bikin diagramnya teman-teman. Diagram ini menunjukkan seberapa mampu sih kemampuan kita pada bidang ini gitu. Nah, kita bikin diagramnya. Kita tarik Ctrl plus Shift, kita drag ke bawah seperti ini, kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Lalu kita perbesar lagi sedikit. Nah, ini kita hilangkan outline-nya satu persatu. Oke, lalu kita copy lagi yang ini teman-teman ya, dengan cara Ctrl plus D. Tapi sebelum itu kita ganti dulu warnanya agar bisa membedakan ya. Nah, lalu kita ratakan ya. Kita ratakan, pertama kita atur dulu ukurannya seperti ini. Nah, lalu kita ratakan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, gunanya yaitu seberapa mampukah kemampuan kita pada bidang tersebut. Misalkan di Photoshop, Microsoft Office, di hardware, software, editing video. Nah, contohnya seperti itu. Dan ini hanya sebatas contoh saja ya teman-teman. Nah, oke, karena di editing video saya kurang mahir ya, jadi saya bikin kira-kira segini saja. Oke, kita atur lagi sedikit posisinya, kita perkecil. Selanjutnya di bagian kita masuk di bagian kontak, yaitu kita akan input icon ya. Kita pilih dulu icon dari bagian kontak ini. Saya akan cari icon Gmail ya teman-teman. Saya akan cari icon Gmail, di mana dia? Oh, icon telepon dulu ya teman-teman. Nah, kita masukkan dulu icon telepon. Oke, kita perkecil. Nah, kita akan mengcrop bagian tertentunya saja. Nah, kita akan mengambil bagian logonya saja dengan cara klik crop to shape,
lalu pilih bidang lingkaran, lalu kita kita klik crop yang ini, kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Gesernya ya di tanda yang garis hitam ya teman-teman. Oke. Lalu kita klik ini, nah dia akan terpotong. Klik kanan, lalu kita atur. Saya di sini menggunakan 0,45 cm saja ukurannya. Lalu kita samakan tinggi dan lebarnya. Oke, kita atur posisinya. Selanjutnya kita tambah lagi, misalkan Gmail, akun Gmail. Lalu kita crop lagi ya teman-teman. Kita hanya ambil yang bagian ikonnya saja seperti ini. Oke, lalu kita sudah selesai, lalu kita crop, lalu kita atur ukurannya lagi ya teman-teman, sama seperti tadi, yaitu 0,45 cm. Nah, 0,45. Oke, lalu kita atur seperti ini. Kita masukkan lagi yaitu alamat rumah ya, kita pakai logo rumah. Nah, ukurannya juga sama, 0,45 cm. Lalu kita ratakan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi sosial medianya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita pilih saja ya, langsung ketiga-tiganya. Nah, kita atur dulu ukurannya seperti ini, 0,45. Lalu kita atur, kita geser, kita ratakan saja teman-teman. Nah, dengan cara klik shift ya untuk menggesernya agar dia rata. Nah, karena ini tadi WhatsAppnya lupa saya crop untuk mengambil bagian ikonnya saja, maka kita crop dulu, kita potong seperti ini. Oke. Nah, kita potong seperti ini. Nah, oke. Lalu kita atur, kita taruh, kita geser ke sini. Lalu kita atur ukurannya ya. Kita samakan seperti yang di atas, 0,45 cm. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi tulisannya ya teman-teman. Nah, oke, kita atur dulu posisinya. Kita ambil rata kiri ya, kita taruh, kita share. Nah, isi nomor HP. Nah, nomor HP teman-teman isi. Selanjutnya alamat email. Nah, isi Gmail seperti ini. Lalu alamat rumah, isi alamat rumah. Selanjutnya ini agar dia bisa sama posisinya, kita klik tekan Ctrl plus Shift, geser ke kanan. Nah, lalu kita isi saja, saya isi saja nama Instagram saya ya teman-teman. Nama Instagram saya agak alay karena kebetulan saya fansnya Charlie Van Houten. Iya. Oke. Kita isi nama Facebook, kita isi nomor WhatsApp. Sorry ya teman-teman, tidak saya lampirkan nomor WhatsAppnya. Oke, setelah itu kita beralih ke bagian education. Kita drag ke bawah dengan cara Ctrl plus Shift, lalu klik tahan, drag ke bawah. Lalu di sini kita isi tahun. Yang di sini tahunnya teman-teman. Nah, di sini jangan teman-teman tulis tahun saja, tulis tahunnya, tapi tahun berapa gitu. Misalkan tahun 2010 gitu kan. Oke, di sini nama sekolahnya. Nah, misalkan nama sekolah SD. Lalu kita copy lagi ke bawah. Klik di sini, lalu tekan Ctrl, lalu klik tekan Ctrl. Lalu tekan Ctrl plus Shift, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita isi SMP, nama sekolah. Nah, lalu yang ini kita isi SMA atau SMK ya. Nah, selanjutnya kita atur dulu ukurannya, kita perkecil lagi. Oke, seperti ini. Lalu kita perkecil yang ini. Oke. Nah, kita drag lagi ya. Misalkan teman-teman sudah masuk pada jenjang
pendidikan lebih tinggi. Misalkan teman-teman bisa mengisi nama universitasnya di sini, misalkan S1, atau mungkin teman-teman sudah memasuki jenjang S2 seperti ini. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu kita masuk ke bagian hobi. Nah, kita tekan Ctrl plus Shift lalu drag ke bawah, lalu kita ambil rata kiri, kita atur dulu seperti ini. Nah, kita perkecil. Nah, kita perkecil seperti ini. Oke. Kita coba ratakan rata kiri saja. Oh sorry, tadi rata kanan ya. Kita coba rata kiri. Nah, teman-teman bisa mengisi nama hobi teman-teman di sini. Nah, apapun itulah. Atau teman-teman juga bisa menambah sekaligus fotonya, picture-nya. Saya contohkan misalkan yang ini. Nah, ini sebuah logo yang membentukkan desainer. Kita atur ukurannya. Nah, saya ambil 0,45 saja seperti ini. Lalu kita geser kemari dan kita isi di sini desain grafis. Nah, seperti ini. Lalu kita input lagi, misalkan saya contohkan satu lagi yaitu film. Kita atur lagi ukurannya 0,45 cm. Kita geser, kita samakan. Lalu ini kita copy lagi ke bawah. Ctrl plus Shift lalu tarik ke bawah. Kita atur dulu sedikit seperti ini. Lalu kita ganti menonton film. Oke. Nah, kita kecilkan lagi seperti ini. Selanjutnya di bagian language ya. Nah, kita copy lagi ke bawah. Ganti bahasa Indonesia. Kita ambil rata kiri. Kita perkecil lagi ukuran fontnya menjadi 14, lalu kita copy lagi ke bawah, misalkan bahasa Inggris, atau mungkin bisa teman-teman ada keahlian bahasa selanjutnya, teman-teman bisa bikin lagi ke bawah, copy ke bawah ya. Oke, di sini kita ambil lagi, copy lagi, kita geser ke kanan, lalu di sini kita bikin pasif. Nah, kita atur dulu sedikit posisinya seperti ini. Selanjutnya kita copy lagi ke bawah, kita samakan. Di sini kita bikin sorry teman-teman, di sini di sini saya akan bikin pasif, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia saya aktif ya teman-teman. Sorry, saya belum terbiasa bahasa Inggris, jadi saya masih pasif ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di bagian experience, kita copy ke bawah, kita bikin seperti ini. Nah, di sini kita ambil rata kanan. Nah, kita bikin di sini tahun. Di sini itu tahun teman-teman, pengalaman teman-teman ya. Misalkan teman-teman dari tahun berapa teman-teman bekerja sampai tahun berapa. Jadi teman-teman isi aja di sini nanti. Nah, di sini itu di perusahaan mana gitu teman-teman bekerja. Nama perusahaan atau nama PT-nya. Nah, nanti teman-teman bisa tinggal mengganti saja pengalamannya itu ya, pengalaman satu itu. Oke, atau teman-teman udah memiliki pengalaman 2 pengalaman, atau mungkin teman-teman ada pengalaman lebih, bisa teman-teman tambah lagi atau seterusnya. Nah, kita contohkan seperti ini. Klik ini lalu tahan Ctrl, klik di sini, lalu drag Ctrl plus Shift tarik ke bawah untuk mengkopinya seperti ini. Nah oke. Nah, pengalaman 3. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah desain yaitu garis ya teman-teman. Nah, seperti ini desain, atau kita anggap aja sebuah seni. Oke, kita bikin dulu ketebalan garisnya, kita ambil warna merah, lalu kita copy, Ctrl plus D, kita atur seperti ini. Nah, kita tarik, kita ratakan seperti ini. Selanjutnya kita perdekat lagi.
Oke, lalu kita ambil ikonnya, icon profil. Nah, ini dia. Seperti biasa teman-teman, kita akan mengambil bagian icon bulatnya ya teman-teman. Nah, kita pilih ini, lalu kita crop, kita tarik, kita ambil yang bagian hitamnya ya teman-teman. Nah, bagian hitamnya kita samakan seperti ini, ratakan, baru kita crop. Nah, lalu kita kecilkan ya kira-kira seginilah, nah, atau segini, nah kira-kira segini. Lalu kita 1,48 cm ya, itulah ukurannya. Kita copy lagi garisnya seperti ini, kita atur. Ini kita copy lagi. Ini kita atur dulu sedikit, kita pendekkan, kita copy lagi, Ctrl plus D, kita dekatkan, kita zoom. Nah, kita atur seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita masukkan ikonnya, yaitu icon skill. Nah, ini dia. Oke, kita kecilkan, lalu kita crop lagi seperti ini, seperti biasa, seperti tadi. Kita crop seperti ini. Oke, lalu crop. Nah, kita ganti ya biar sama dengan ukuran profil yang di atas, 1,48. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan lagi icon language ya, atau bahasa. Nah, di sini karena bentuknya ini tidak sempurna lingkaran, maka saya akan mengcrop seperti biasa saja. Lalu kita ubah ukurannya 1,48. Kita taruh di sini, lalu kita copy garisnya, kita tarik, lalu kita copy lagi, kita bikin lagi seperti ini. Nah, tarik seperti ini. Oke, kita perkecil. Selanjutnya, nah di bagian sini tekan tombol shift ya teman-teman. Nah, atau kita bisa mengaturnya seperti ini. Kita copy lagi, kita tarik, kita masukkan ikonnya atau logonya education. Saya mengambil logo educationnya yang gambar toga saja ya, saya gunakan. Oke, seperti ini. Lalu kita crop, kita ubah ukurannya, lalu kita geser, taruh di sini. Selanjutnya kita copy lagi garisnya yang ini, kita masuk ke bagian hobi, kita masukkan. Karena hobi ini saya tidak ada ikonnya ya teman-teman, maka dari itu saya akan ambilkan contoh. Saya ambil contoh untuk icon hobi ini, saya pilih yang ini saja. Nah, lalu kita kecilkan, kita crop. Nah, seperti ini. Selanjutnya baru kita pindahkan. Oke. Oh, sorry teman-teman, sorry. Kita ulang lagi. Nah, kita crop. Tadi belum terklik cropnya. Lalu kita copy lagi garisnya, kita masuk ke bagian experience. Nah, seperti ini. Nah, kita atur lagi. Lalu kita masukkan ikonnya experience atau pengalaman. Nah, ini dia ikonnya. Oke, kita taruh di sini. Oke. Selanjutnya di bagian about ya teman-teman, kita akan mengisi di bagian about. Kita bikin dulu garisnya. Kita bikin dulu garisnya seperti ini. Nah, lalu kita copy dulu aboutnya, tarik ke bawah. Oh, ini biar mempermudah saya isi saja nama saya sendiri. Nah, seperti ini. Nah, kita atur biar tidak biar tidak mengganggu pandangan mata ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa isi, kita atur dulu ya, kita atur dulu posisinya.
misal kita isi, kita perkecil dulu. Sini kita buat tanggal lahir. Nah, di sini teman-teman jangan teman-teman buat tanggal lahir ya, tapi teman-teman langsung bikin saja tanggal lahirnya. Misalkan tanggal lahir itu 25 bulan sekian, tahun sekian, atau jenis kelamin langsung laki-laki atau perempuan, atau tinggi badannya itu langsung misalkan 165 cm, dan juga berat badannya 56 atau berapa kilogram sekian gitu kan. Nah, teman-teman tinggal langsung isi saja ya, agamanya apa gitu kan. Di agama langsung termasuk Islam atau agama lain gitu kan. Nah, seperti ini. Teman-teman langsung isi saja. Kalau ini kan saya tidak isi kan, saya hanya membuat paduannya saja, bahwasanya dia isinya di sinilah. Lalu kita masukkan icon. Nah, kita bisa menambahkan icon. Untuk tanggal lahirnya kita ambil, kita contohkan menggunakan icon kalender seperti ini ya. Nah, ini kita ubah ukurannya 0,45 cm. Lalu kita ratakan seperti ini. Karena berhubung saya tidak ada icon tentang jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, saya contohkan saja, saya copy saja icon dari tanggal lahir ini ya. Nah, tapi untuk mengambil foto atau iconnya seperti biasa teman-teman, klik insert, lalu picture, klik device ya, seperti itu tadi yang sudah sering saya lakukan tadi. Oke, kita ratakan dulu, coba ratakan yang ini, kita ratakan. Oke. Nah, oke, sip, kita kecilkan lagi. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian foto. Nah, kita masuk ke bagian foto, kita klik insert, lalu picture, device. Nah, saya ambil simple saja ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau kita atur, saya ganti saja ininya agar sama. Ini hanya sekedar contoh saja teman-teman. Jadi cara mengcropnya, kita crop coba seperti ini. Kita tes dulu satu persatu apakah bisa dia. Kita coba dulu. Nah, kita coba untuk mengkombin atau merge shapes. Coba agar dia menyatu dengan bentuk yang tadi, bentuk yang saya buat itu. Ups, salah. Kita coba lagi. Kita coba lagi seperti ini, shape. Salah juga masih. Coba lagi. Oh, tetap tidak bisa ya teman-teman. Kita coba sekali lagi. Oh, atau begini sajalah, kita perkecilkan sajalah seperti ini teman-teman ya. Kita satukan karena contohnya sama. Oke, telah jadi ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk mengatur picture-nya nanti teman-teman bisa aturlah gimana caranya sendiri ya kan. Lalu kita save as this PC, save di mana tempat teman-teman simpan. Lalu kita pilih PDF, kita buat di sini contoh CV1, save. Oke teman-teman, sekarang sudah jadi CV-nya.